mulai ayat 114. Surat Al-Baqarah mulai ayat 100. Bisa ambil di box itu yang tidak menggunakan HP, yang menggunakan HP ada wifi-nya. 114 Surat Al-Baqarah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sebagian sudah ketemu, sebagian belum. Sambil menanti yang menjemputan. Ya, buka mulai pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Ayudhakaru fiha ismuh wa safi qurabiha ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhana ballahu ma fis samawati wal ardh. Kullu lahu qanitun. Badi'us samawati
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون Ya, kita pahami mulai ayat 114. Waman adlamu mimman mana'a masajidallah. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi dari menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Maksudnya tidak ada yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Dari orang yang menghalang-halangi untuk menyebut nama Allah di masjid-masjidnya, itu adalah orang yang paling aniaya. Wasa'a fil kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya nyanya kembali ke masjid. Ya, ketika ayat Quran ini diwahyukan, itu masjid masih tertentu. Jadi masjid yang besar itu ada Masjidil Aqsa, ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Itu bisa masjid-masjid itu, karena itu masajid itu bentuknya jamak, dan itu berlaku umum. Itu bisa terjadi masjid di mana saja dan kapan saja. Itu bisa terjadi. Seharusnya masjid itu Baitullah. Karena masjid itu Baitullah, maka pengaturannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, tentu mulai masuk tujuan pendiriannya, pemanfaatannya, penggunaannya, pengaturannya harus betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Makanya kalau ada orang yang menghalang-halangi
dari menyebut nama Allah di masjid-masjid dan berusaha merobohkannya, itulah orang yang paling aneh. Merobohkan itu bisa merobohkan fisik masjidnya, bisa merobohkan fungsi masjid. Masjidnya disalahgunakan untuk maksud-maksud lain, bukan sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu juga masuk kategori puasa fi qorobiha dan berusaha merobohkan masjid. Jadi merobohkan masjid itu tidak harus merobohkan fisik masjid, tapi bisa fungsi masjid tidak sebagaimana mestinya. Bisa juga menyalahgunakan masjid untuk maksud-maksud selain Allah yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Ulaika maka lahum ayat kuluha ila khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah, illa khaifi. Yang maksudnya merasa takut kepada Allah itu semata-mata karena Allah, lillah, bukan maksud-maksud yang lain, bukan maksud-maksud duniawi, tetapi khaifi itu dengan penuh rasa takut, ya, berusaha semaksimalnya sesuai dengan tuntunan Allah. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun alim. Mereka di dunia mendapat kehinaan. Siapa yang mendapat kehinaan? Orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di masjid-masjid Allah. Orang yang berusaha merobohkan masjid, menyalahgunakan fungsi masjid. Orang yang masuk ke Baitullah, ke masjid, bukan karena takut kepada Allah, tetapi ada maksud-maksud yang lain. Nah, orang yang semacam itu hidup di dunianya itu khizyun, mendapat kehinaan. Wa fil akhirati adzabun adzim, dan di akhirat mendapat siksa yang adzim, yang berat. Jadi kalau ada orang yang berani-berani mencoba untuk menyalahgunakan fungsi Baitullah, itu memang sangat berat akibatnya, ya. Itu disebut orang yang paling hina di dunia. Di dunianya sudah hidupnya penuh kehinaan, di akhirnya azab yang adil, yang pedih, yang besar. Padahal hidup di akhirat itu selama-lamanya. Alangkah ruginya kalau hidup di dunia itu tidak ada 1,5 jamnya besok di akhirat, tapi menyalahgunakan fungsi masjid yang berakibat di akhiratnya mendapat siksa yang besar, ya, itu adzabun azim. Makanya orang-orang yang betul-betul memahami firman Allah, saya kira tidak akan berani. Sangat berat risiko, sangat berat akibatnya. Yang berani-berani campur tangan ngurusi Baitullah nggak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul itu.
Nah, makanya hidup di dunia ini kalau nggak betul-betul memahami tuntunan Allah dan Rasul, nggak memahami Al-Quran secara kafah, itu bisa-bisa nanti bisa salah dalam hidup ini. Padahal kesalahan hidup di dunia itu tidak bisa diulang. Ya. Kalau misalnya sekedar kegagalan duniawi itu bisa dicoba kembali. Tapi kalau gagal menyiapkan hidup besok di akhirat itu tidak ada istilah ulangan. Nek coro sekolah orang nek petuni guher. Nggak ada kan? Nggak ada, makanya kalau orang ini betul-betul memahami firman Allah itu sangat hati-hati hidup. Kecuali kalau tidak gitu memahami firman Allah, itu bisa berbuat apa saja semaunya. Makanya kami itu betul-betul respect, hormat menghargai Bapak Ibu. Sore-sore di tengah kesibukan, ya Selasa sore, Jumat sore, sore itu sebetulnya bisa lebih sulit waktunya dibandingkan malam. Makanya yang menyempatkan waktunya sore hari itu kalau nggak betul-betul memprioritaskan, ini bukan hal yang mudah. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu langsung dari tempat kerja. Rata-rata saya biasanya juga begitu. Misal dari kampus jam 3 lebih sedikit. Kemudian mampir di masjid sholat sampai sini itu sudah sekitar setengah 4. Sudah ngepres. Ya berusaha mulai mengurangi dikit-dikit aktivitas untuk duniawinya, mulai dialihkan bertahap untuk menyiapkan ukhrawinya. Selama dunianya sudah bisa diatur dengan baik, itu kalau banyak proporsi waktu kita digunakan untuk menyiapkan di akhiratnya, saya kira sangat mulia. Kalau misalnya secara bertahap kita bisa ngatur begitu, tapi masing-masing orang relatif berbeda-beda, yang tahu diri sendiri. Tapi saya kira selama Bapak Ibu berusaha, saya sekomah, ini kesempatan yang luar biasa, yang tidak akan pernah bisa diulang-ulang lagi ketika kita sudah datang waktunya aja. Kesempatannya ya sangat sebentar ketika kita di dunia ini. Nah, kita nggak tahu kan berapa tahun lagi kesempatan kita untuk menyiapkan hidup di akhirat besok. Karena masing-masing kita tidak tahu kan. Makanya supaya sewaktu-waktu kita siap, ayolah kita sempatkan, kita prioritaskan untuk menyiapkan kehidupan di akhirat. Ayat 115, walillahil masriku wal maghrib. Kepunyaan Allah yang ada di timur dan yang ada di barat. Ada yang menyebutkan kepunyaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya. Ini kepunyaan Allah yang ada di barat, ada di timur. Artinya apa? Itu semuanya milik Allah. Jadi kalau itu digambarkan dengan ungkapan kata-kata kepunyaan Allah timur dan barat, itu maksudnya ya di mana saja itu kepunyaan Allah. Fa'inama tuwallu fatamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah akan ketemu Allah. Maksudnya arah kiblat. Misalnya kita bepergian suatu tempat yang tidak tahu persis arah kiblatnya, mungkin lupa nggak membawa alat.
nggak membawa kompas atau belum tahu penggunaan HP untuk arah kiblatnya, yaitu menghadap kemanapun itu akan sampai pada Allah. Ya. Tapi kalau sudah tahu persis ya, harus mengikuti apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini. Walaupun menghadap kemanapun akan ketemu Allah. Tetapi kalau kita yakin bahwa arah kiblatnya ke sana, ya kita ikuti itu. Ya. Innallaha wasi'un alim. Ya. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Wa qalu takhadallahu walada. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, banyak juga orang-orang ahli kitab itu yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Padahal kalau di dalam surat Ikhlas sudah sangat jelas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kenapa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, banyak orang-orang ahli kitab mengatakan ittakhadallahu walada. Nah, subhanah, maha suci Allah, sama sekali tidak betul. Jadi orang yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak, itu sama sekali tidak betul. Allah maha suci dari itu. Ballahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya adalah kepunyaan Allah. Semuanya tunduk kepada Allah. Qanitun. Semuanya tunduk kepada Allah. Semuanya kepunyaan Allah. Gitu. Badi'us samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, maka jika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, Allah tinggal berfirman kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Itu karena Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayat. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Ya, kalau Allah komunikasi langsung itu kan dengan Rasulnya, dengan Nabinya. Ini orang-orang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, orang biasa kok tidak mau percaya pada Nabi, pada Rasul dengan alasan kenapa Allah tidak bicara langsung padanya. Ya. Itu kan sama dengan menganggap dirinya itu sebagai Rasul atau Nabi. Ya jelas sama sekali tidak boleh yang semacam itu. Kadzalika qalal ladzina min qablihim mithla qaulihim tasabahat qulubuhum. Yang demikian itu yang dikatakan orang-orang sebelum mereka. Sudah dari dulu kalau mereka juga mengatakan seperti itu. Ucapan mereka ya seperti itu. Hati mereka
serupa. Ya. Jadi misla qaulihi. Dulu banyak orang menolak kenabian Nabi Muhammad, Rasulullah itu dengan mengatakan, masa sih Rasul dari kalangan orang biasa, bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari keturunan ningrat, bukan orang yang paling pintar sastra bahasa Arabnya, padahal Al-Quran berbahasa Arab gitu. Terus apalagi Bani Israel lebih tidak bisa menerima lagi. Kenapa yang diutus, yang dipilih jadi Rasul Nabi terakhir kok dari bangsa Arab? Kenapa bukan dari Bani Israel? Itu karena mereka menganggap bangsa mereka yang paling tinggi. Itu hanya anggapan mereka. Maka semuanya tadi itu karena ketidaktahuan mereka, bahkan karena kesombongan mereka, juga karena ini menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan firman Allah yang ada pada kitab suci mereka. Walaupun sudah disebutkan di sana, tapi sengaja mereka sembunyikan. Kemudian mereka rubah-rubah semau mereka. Maka tasabahat qulubuhum. Ya, itu hati mereka itu sudah mengeras itu. Karena hati mereka sama mirip dengan hati orang-orang yang katakan seperti itu. Qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Sesungguhnya kami Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya ya kepada kaum yang yakin. Kalau yang yakin sudah disebutkan dari dulu-dulu, dari berbagai macam firman Allah sudah begitu. Ya, hanya orang-orang yang tidak yakin saja yang mengatakan seperti itu. Itu sekedar cara mereka menolak, tidak mau beriman. Bisa dengan cara-cara begitu. Nah, ini sudah selesai satu bagian dari 114 sampai 118. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada di antara Bapak Ibu, mungkin ada mau menambahkan, atau ada yang mau bertanya, atau ada yang mau tambah informasi, silakan. Silakan Pak Gun. Ya. Ini mohon yang 114 tadi itu mohon dijelaskan. Yaitu barang siapa yang zalim dan kurang-kurang di dalam masjid untuk Allah dan berusaha merobohkannya, mereka tidak pantas masuk surga dengan rasa takut. Pertanyaannya di sini, kita tengah pada masa tahun 2019. Betapa kita beratnya menghadapi hal tersebut, karena kita bicara berkegiatan dengan sholat apa pengajian. Dan saya juga di daerah-daerah ada suatu penangkapan berat dengan rasa asal sekali. Itu kita hanya mau menjadi sebagai nama Allah, menjaga sholat dan sebagainya. Lalu yang pertanyaan kedua, Pak, mohon dijelaskan juga. Mereka tidak pantas membagi masjid kecuali dengan rasa takut. Kok mereka rasa takut? Takut itu maksudnya kepada Allah berbantu masjid. Iya. Yang pertama, orang yang paling hina. Tidak ada orang yang lebih hina daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di masjid-masjid Allah dan berusaha untuk merobohkan. Itu maksudnya fungsi masjid itu disalahgunakan, tidak sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul. Biasanya untuk maksud-maksud duniawi. Mestinya
Kalau yang mengelola masjid itu ya orang yang paham tuntunan Allah dan Rasul bagaimana cara mengelola Baitullah gitu. Dan itu semata-mata lillah, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain, bukan untuk pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, yang kedua itu masuk ke Baitullah, ke masjid-masjid itu dengan rasa takut, maksudnya itu semata-mata karena lillah. Dan seharusnya orang yang kelola masjid itu tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jadi seharusnya memang pengelola masjid itu betul-betul kuat pendirian, betul-betul kuat imannya, ya betul-betul lillah gitu. Jangan sampai masjid disalahgunakan untuk masuk-masuk selain yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul gitu. Makanya mestinya juga tidak perlu terjadi persaingan yang tidak sehat antara satu masjid dengan masjid yang lain. Ya, maka itulah pentingnya kita memahami firman Allah, tuntunan Allah bagaimana mengelola Baitullah supaya tidak kena seperti yang di ayat 114 itu. Ya, kalau kita tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul ketika mengelola masjid, kita bisa kena. Makanya harus betul-betul memahami tuntunan Allah dan Rasul. Nah begitu. Mungkin ada yang lain? Silakan kalau ada Bapak Ibu. Kalau belum ada kita lanjutkan dulu. Nanti kalau ada silakan bisa disampaikan. Kita lanjutkan mulai 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira. Wala tus'alu an ashabil jahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul
yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah walahum yunsarun. Ya, kita pahami dulu. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami Allah telah mengutus kamu Nabi Muhammad dengan kebenaran, bil haqqi, ya, basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi Allah mengutus Rasul dengan tugas memberi kabar gembira dan peringatan, yaitu melalui wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Jadi maksudnya bil haq itu ya harus yakin bahwa wahyu itu yang diterima Nabi itu semuanya dari Allah. Harus betul-betul yakin semuanya wahyu dari Allah dengan cara yang benar, isinya benar, yang menyampaikannya benar, yang menerimanya benar, dan yang lain-lain. Itu maksudnya bil haq. Wala tus'alungan ashabil jahim, dan kamu tidak akan dimintai tanggung jawab, tidak akan ditanya tentang penghuni neraka jahim. Itu salah mereka sendiri. Kenapa tidak yakin kepada kenabian Nabi Muhammad? Kenapa tidak yakin kebenaran wahyu yang diterima oleh Nabi? Kenapa tidak mau mengimani sepenuhnya kebenaran Al-Quran? Kenapa tidak sungguh-sungguh memahami
Al-Quran untuk ngatur hidupnya. Ya kalau hidupnya itu nggak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, karena tidak ngerti isinya Allah dan Rasul, hidupnya sekedar mengikuti pola bakilah, ngomongin orang-orang yang tidak jelas sumbernya, itu salah mereka sendiri. Nabi nanti tidak diminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang masuk di neraka jahim, salah dewi gitu. Besok jangan nalar-nalake orang-orang yang ngikutin Nabi. Ada yang mendengarkan kajian tiap pagi mami Quran itu, mereka katakan itu berbagi bahasa berbesok, gak uang turun. Itu sekarang bisa mengatakan begitu, tapi nanti kalau menjelang sakaratul maut baru kelabakan semua. Ada yang juga kok berkober ya sore-sore kok ya pengajian kok ya kurang gawian. Jadi rumpang sana pengajian gue timbangan dulu. Coba gitu. Ini karena apa? Karena nggak yakin sama kebenaran Al-Quran. Nah kan malah lucu ya. Orang itu kalau kerja kegiatan duniawi sampai ke ujung dunia manapun dikejar. Ada pekerjaan di Korea, dikejar ke Korea. Ada pekerjaan di Jepang, kejar di Jepang. Iya kan? Sepenting dapat duit. Padahal duit itu kalau nggak digunakan betul hanya masalah dunia. Tetapi kalau tuntunan Allah yang bisa menyelamatkan selamanya hidup di akhirat, kok malah seperti nggak butuh gitu. Rumangsane klewo-klewo. Klewo-klewo itu gimana? Merasa nggak butuh gitu loh. Nah itu besok ketika menjelang sakrul maut baru kelabakan semua, baru bingung, baru menyesal semenyesal-menyesal. Nah ini walan tardo ngangkal yang wudu walan nasoro. Ini Allah gunakan kata lan. Lan itu ora bakal belas. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu orang bakal pernah rela pada kamu, tidak akan pernah senang padamu kapanpun, zaman kapanpun, dimanapun, sampai kamu mengikuti mereka. Nah, sehingga kalau kita meyakini firman Allah itu, kalau diantar mereka berbuat baik pada kita, itu jane cara ngumbujuk gen awake dhewe melu mereka supaya ikut mereka. Kalau kita nggak mengikut mereka, mereka tidak akan pernah senang pada kita, tidak akan pernah rela. Itu selama kita yakin sama firman Allah dulu, dan ini pasti benarnya. Makanya kalau memahami firman Allah ora sah ditutup-tutupi. Biar sebagaimana semestinya firman Allah itu kita pahami. Itu pasti betulnya. Nah, kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Bukan dari yang lain-lain. Ya, bukan dari ngomongan orang-orang, bukan dari perkataan orang-orang, tapi petunjuk yang benar itu petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah itu petunjuk yang benar. Nah, men wala ini tabak ta'awa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal. Nah, sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, mereka siapa? Mereka Yahudi dan Nasrani. Jika kamu mengikuti mereka, padahal kamu sudah ngerti, sudah datang kebenaran padamu,
sudah datang ilmu padamu, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ning kok nekat ngikuti mereka, maka malaka minallahi mi wali wala nasir. Allah akan cuci tangan. Allah sama sekali tidak mau lagi menjadi wali kita, menjadi penolong kita, menjadi pelindung kita. Wis babar blas, Allah sudah tidak akan mau. Allah sudah meninggalkan kita. Kalau kita mengikuti kemauan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau sekarang orang kata rapopo ini, ya menurut orang-orang ini firman Allah begini. Yang benar kan yang firman Allah kan. Nah itu. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah Allah berikan kitab kepada mereka dan mereka membaca dengan benar. Ya haqqa tilawati, benar memahaminya, benar ngerti isinya. Ulaika yu'minu nabi, mereka mengimani, meyakini kebenarannya. Nah itu. Sebaliknya wa man yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun. Sebaliknya orang-orang yang mengkufurinya, mengkafirinya, mengingkarinya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Maka di dunia ini kalau dilihat dari isi kitab suci ini hanya ada dua. Orang yang beriman sepenuhnya, mereka orang yang beruntung. Orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran, mereka yang khosirin, yang rugi. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udkuru nikmati allati anamtu alaikum. Ya, ingatlah akan nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Wa anni fadhaltukum alal alamin, dan Allah telah melebihkan kamu atas umat-umat yang lain. Coba semula Bani Israel diperbudak, dijadikan hamba sahaya oleh Fir'aun. Allah mengutus Nabi Musa ditemani Nabi Harun untuk memerdekakan mereka. Kemudian mereka terus merdeka. Bareng wis merdeka kok tidak mau bersyukur. Nah, disuruh masuk ke bumi Allah yang muqaddas. Bumi Allah yang muqaddas itu bumi Allah, kota yang diatur sesuai dengan tuntunan Allah. Enggak mau. Dengan alasan apa? Di situ sudah ada orang-orang yang kuat yang tinggal di situ. Sudah dibilangkan masuk saja nanti Allah akan nolong, masih menang. Tetap enggak mau. Malah bilang, Nabi Musa, kamu Nabi Musa bersama Tuhanmu orang sana. Gue lagi sunai, kalau sosok aku lagi mempunyai gunung. Tapi kurang ajar itu. Malah perintah kepada Nabi Musa dan Gusti Allah. Kontoran dheweke malah lungguh-lungguh nonton. Nah coba, ini nggak mau berjuang, manjanya setengah mati. Terus ngomong, katanya orang bakal mlebu neraka. Nek ngomong dulu kan sudah mau disentuh. Terus Rasulullah nantang, nek pancen bener ngomongmu mati yo saiki kowe. Ora wani mati. Takut sekali pada mati. Nah itu aneh-aneh semua ini. Ini semuanya rahasianya dibuka di dalam Al-Quran.
Makanya kalau kita betul-betul tekun memahami Quran, insya Allah itu yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Betul-betul orang yang rugi yang tidak mau memahami tuntunan Allah dan Rasul. Mungkin sekarang nggak gitu kelihatan bedanya. Coba nanti semakin lama, apalagi ketika mendangsakul maut, seterusnya itu sama sekali nggak bisa dibanding. Bertolak belakang antara orang yang hidupnya mengikuti tuntunan Allah Rasul dengan yang tidak. Wataku yamalla tadzin nafsun an nafsin sai'an. Takutlah kamu kepada suatu waktu, suatu hari yang waktu itu tidak ada lagi yang dapat menggantikan, yang dapat menolong sedikit pun orang lain satu dengan yang lain. Sudah terputus semuanya. Yang tinggal itu hanya amal jariyahnya sendiri-sendiri. Itu karena ada syaratnya iman dulu. Setelah iman, amal soleh, amal jariyah, lah pahalanya ngalir terus. Tapi kalau tidak ada imannya, nggak bisa jadi pahala. Maka syaratnya harus iman. Nah kita itu tidak akan pernah bisa beriman dengan betul kecuali mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Maka wala yubalu minha adlu wala tangpawa safa'ah. Dan tidak akan diterima sama sekali yang namanya tebusan. Nggak ada lagi yang bisa ditukar, yang bisa ditebus. Dan tidak ada lagi yang namanya syafaat. Jadi syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang imannya betul, amal solehnya masih kurang sedikit-sedikit, kemudian Nabi matur pada Allah akan beri syafaat kepada si A, si B, si C. Kemudian Allah mengabulkan, meridhoi, nah itu berdapat syafaat. Jadi kalau hidup di dunia tidak mau memahami Quran, tidak membetulkan keyakinan keimanannya, kok ingin dapat amal soleh, beli kita nantikan syafaat, yontenono terus itu, nggak akan pernah jadi. Maka walahum yungsorun, tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Nah ini sudah selesai satu bagian ayat 119 sampai 123. Ini luar biasa isinya, kita betul-betul cermat, betul-betul hati-hati. Ini yang menjadi pedoman hidup kita. Jangan sampai kepleset, jangan sampai kita sekedar tiru-tiru orang lain yang tidak memahami Al-Quran. Itu bisa kapitunan gitu. Baru betul-betul menyesal. Ya. Hidup di dunia ini harus semata-mata ini tuntunan Allah dan Rasul. Itu nanti yang bisa menyelamatkan. Di luar itu tidak akan bisa menyelamatkan. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu, ya, silakan kalau ada yang mau bertanya menggunakan mic biar yang lain mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang cara pengelolaan masjid. Kita tahu bahwa di sebagian besar masjid itu tingkat pendidikan agamanya mungkin masih sangat minim, sehingga banyak sekali pengurus masjid itu tidak tahu syarat umum untuk menjadi pengurus ataupun hal-hal apa yang harus dikerjakan sebagai pengelola masjid. Pertanyaannya, apakah tidak ada institusi yang memberikan panduan atau semacam buku pintar yang untuk berkembang bagi para pengurus masjid untuk bisa menerapkan aturan-aturan atau pelaksanaan teknis penyelenggaraan suatu masjid. Nah, pada sekali apalagi masjid yang ada di pelosok-pelosok di desa
itu malah mungkin pemuda juga mungkin ada yang tidak melaksanakan sholat seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau berkunjung ke daerah yang seperti itu kadang-kadang prihatin ya. Subuh, duhur, asar pertama itu tidak ada sholat tertentu, berarti tidak ada yang jawab. Yang seperti itu banyak. Bahkan ada institusi yang memberikan buku panduan untuk masing-masing pengelola masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup di daerah Jakarta ini, saya melihat dalam suatu kampung itu banyak sekali penduduk yang istilahnya tidak mungkin ya, tapi campuran lah kira-kira Islam yang Kristen dan bahkan kekuatannya itu 50%. Islam 50% Islam. Nah, kalau saya melihat dari ayat yang tadi itu dikatakan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai kita mengikuti ajaran mereka. Nah, sedangkan dalam yang lain bahwa kita harus hidup saling toleransi ya, saling menghormati. Nah, jadi sebenarnya sebagai orang Islam itu kalau kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang majmuk seperti itu harus bagaimana sikap kita harus ya untuk sosialisasinya kita harus saling toleransi seperti kalau ibadahnya seperti yang dikatakan dalam kafir itu aku diriku banyak diri. Mau terasa bahwa bagaimana kita harus sikapi untuk kita hidup dalam masyarakat yang masih seperti itu. Ya, makasih. Yang pertama, kalau misalnya saya jadi pengurus masjid, yang utama itu bertanggung jawab terhadap jamaah masjid, itu memahami tuntunan Allah dan Rasul. Itu yang pokok. Jadi misalnya luar suatu masjid itu mesti bertanggung jawab supaya jamaah itu paham betul tuntunan Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Nanti dengan sendirinya akan ditemukan bagaimana cara mengelola masjid bertuntunan Allah dan Rasul. Jadi sederhana saja, takmir pola masjid punya program supaya seluruh pengurus dan jamaahnya itu paham tuntunan Allah dan Rasul. Paham Quran 30 juz dan waktu berapa tahun ke depan. Sederhana kan? Sederhana. Dan cuma membersamai jamaahnya itu. Kalau belum bisa membersamai sendiri, yang ngajak orang lain. Itu insya Allah nanti akan selamat dunia akhirat itu. Ya kan? Nah, kalau yang bertanggung jawab membuat buku pedomannya itu ada di Dewan Masjid Indonesia, ada di tingkat pusat, ada di tingkat nasional, ada di provinsi, ada di kabupaten, ada di kecamatan, ada di sampai ke ya grassroots sampai ke kurang-kurang. Itu ada namanya Dewan Masjid Indonesia. Juga ada di Kementerian Agama. Ada yang membidangi dakwah dan pengelolaan masjid. Biasanya organisasi Islam yang besar itu punya juga bagian yang ngurusi mengelola masjid. Itu semuanya sudah ada strukturnya Pak Ibu. Ya ada. Nah, cuma seringkali jadi pengurus itu sekedar gengsi-gengsian. Yang penting namanya tercantum di situ gitu. Nggak ingat bagaimana besok pertanggungjawaban di hadapan Allah gitu. Mestinya kalau memang nggak mampu, ya nggak usah nyanggupi.
daripada berat besok tanggung jawaban di hadapan Allah. Itu tadi jawaban pertanyaan pertama. Bisa sederhana seperti itu. Tapi ada juga, Pak, nanti nih ngelola sedikit takjul kayak tak lepas. Nggak ada lagi Pak yang mau ngelola gitu. Nah, makanya semampunya dikelola, ngajak orang yang memang mampu untuk ngelola, diajak bareng-bareng. Itu pas dari kampus sudah azan asar, saya mampir masjid terus sholat, ketemu ketua KI, hanya Pak bangun niki, mboten, lu kok dia niki sing lemah ngarepe niki, sing ben nggih dapur masjid Jumat masak ora ada niku senes lemah bukan tanahnya, dijual oleh yang punya, dijual pada seseorang. Sekarang sedang balik nama, mau dibangun rumah oleh yang punya. Loh, kok demben betul ditumbas masjid mawon? Loh, masjid betul gak ada harta. Larin regane per meter pintu. Umumnya di situ harga bisa 4 juta lebih. Tapi cuma dijual per meternya 3 juta. Karena yang punya uang, yang punya tanah segera butuh rumah. Loh, kenapa kok nggak direbut dengan project yang lain? Apalagi itu betul ngerti aja ngomongan kali sini. Dan ini akibat kalau ngatur sendiri-sendiri. Padahal kalau dia bisa nyampaikan ke pengurus DSI di tingkat kecamatan, kabupaten atau provinsi, mungkin bisa bareng-bareng loh. Nah, ketika sudah yang sangat dipinjam itu dibeli orang, sekarang baru bingung cari tempat juga nggon dapur. Dapur masjid dulu dapur mulu. Nanti jangan salah paham, dikira dapur itu. Dapur masjid. Lah pripun kok niki dicopoti kabeh? Sing duwe tanah niku nyampaikan niku lho. Jangan sampai ada milik masjid yang tertinggal di tanah itu sedikit pun. Termasuk on bloknya itu harus diteteli gitu. Termasuk bangunannya gitu. Nah, ini saya kira salah satu tidak adanya kebersamaan. Memang berat kalau kita Islam ini tidak bangun kebersamaan. Nah, yang gitu-gitu saja yang banyak nemui karena sering mampir ke masjid. Tapi ngerti-ngerti biasanya harus terlambat. Nek umpam ngerti saat durung terlambat mungkin ya ora iso bantu. Tapi paling tidak bisa rembukan bareng gitu kan. Nah gitu. Itu sekedar contoh tadi yang pertama. Yang kedua, ketika zaman Nabi, baik di Mekah maupun di Madinah, itu memang juga hidupnya itu bersama-sama. Ketika 13 tahun di Mekah, itu bersama-sama dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ketika di Madinah, itu paling banyak dengan ahli kitab, berbagai macam suku. Maka ada perjanjian damai. Tapi perjanjian damai itu untuk mengatur bagaimana supaya masing-masing bisa melaksanakan tuntunan agama sebagaimana pada kitab suci masing-masing gitu. Sehingga ya sebetulnya itu selalu terjadi. Ya itu di banyak tempat dan di zaman waktu di kapan-kapan terjadi. Bahwa di daerah-daerah yang itu campur antara muslim dengan non muslim.
Bahkan seringkali Pak, itu terjadi kerukunan hidup beragama orang Islam dengan orang non-Muslim, dengan ahli kitab dan Nasrani, itu seringkali lebih rukun dibandingkan sesama orang Islam. Iya apa enggak? Paling tidak orang Islam yang meyakini mengimani Quran dengan yang tidak. Nah, sekarang kira-kira lebih banyak mana? Orang Islam yang mengimani kebenaran Quran dengan yang tidak. Apa dikira gampang itu? Sangat sulit loh Pak menghadapi orang-orang Islam yang tidak mengimani kebenaran Quran. Ya, selama ini Pak yang kami alami, mungkin kali Bapak Ibu, itu kalau kita misalnya ngadakan kegiatan agama, misalnya memahami Quran pengajian, itu biasanya sengora seneng, itu orang Islam dewi loh Pak. Enek bae nek rumangsane parkire ganggu, nek kegiatan liyane iki ora terganggu kabeh. Ning begitu nggih pengajian kok rumangsa terganggu gitu. Iya kan? Ini masalah Bapak itu pura-pura nggak ngerti gitu loh. Iya kan? Jadi masih ngerti kabeh gitu. Iya kan? Kenapa kalau tempat parkir di parkir pengajian kok nggak seneng gitu? Kok digawe-gawe masalah kok kenapa ora dirembuk dhisik? Kok langsung lapor Pak Kepala Duko langsung lu ngopo jadi? Iya kan? Nah, jadi kembali ke yang ditanyakan tadi, sebenarnya di mana saja, kapan saja bisa terjadi. Bukan hanya sesama apa itu orang beragama sama ahli kitab, antara yang ikuti kitab Taurat, Zabur, Injil, suku-suku dengan Al-Quran, tapi yang sama-sama Islam pun bisa terjadi lebih tajam. Itu kuncinya menurut saya hanya satu saja, asal meyakini mengimani kebenaran Quran, nanti pasti bisa rukun, bisa damai. Itu kan sudah dibuktikan di dalam peradaban Islam itu dan kebudayaan Islam itu. Ketika di mana waktu kapan Islam memimpin suatu kebersamaan, pasti bisa adil makmur. Mesti tingkat pelanggaran hak-hak orang itu mesti minim. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, atau haji atau umroh atau wisata religi itu apa gitu. Banyak kan tempat-tempat usaha yang pas dengar adzan terus ditinggal sholat tanpa ditutup. Iya kan? Coba itu kalau terjadi di tempat-tempat yang tidak meyakini kebenaran Quran, wes habis Pak itu. Apa meneneng toko radi tutup dibiarke. Wong di rumah ya omai dikunci, terus di kamarnya dikunci, terus taruh di almarinya dikunci, terus dikasih box-boxnya dikunci, itu aja bisa hilang loh. Iya kan? Misalnya ini di tempat keamanan, misalnya ini amplifier atau mic atau peralatan masjid, itu tempatnya ditaruh tempat wis dikunci, taruh di dalam masjid, masjidnya dikunci, masjidnya itu di kalangan misalnya Polda yang jaga keamanan toh, itu pun bisa hilang loh. Percaya enggak? Iya, itu bedanya orang yang iman kepada firman Allah dengan yang tidak. Dicek saja daerah-daerah mana yang menerapkan tuntunan Allah dan Rasul, pasti tingkat kriminalitasnya rendah, pelanggaran hak-hak orang pasti rendah. Iya kan? Nah kan gampang Pak itu nggak bisa mau ditutup-tutup itu kan
realitas itu betul-betul terjadi kan? Ya walaupun masa sekarang memang tidak sehebat contohnya masa ketika Islam memimpin peradaban, itu memang tidak sesuai dengan sekarang. Sekarang kan berbagai-bagai kecil itu. Nah, seperti itu. Maka kembali ke pertanyaan yang kedua tadi, ya kuncinya kita meyakini memahami firman Allah, nanti di situ pasti sudah diatur bagaimana hidup damai, rukun, bareng itu ada. Makanya yang insya Allah yang bisa menyelamatkan itu kalau kita secara istiqomah ya memprioritaskan waktu kita, kesempatan kita untuk memahami tuntunan Allah dan Rasul. Itu yang paling bisa menyelamatkan dunia sekarang. Nek gue sekedar omon-omon nggak bisa Pak menyelamatkan. Dan betul-betul sumbernya dari Quran dan Sunnah. Demikian Bapak Ibu, ini sudah jam 5 kurang seperempat. Tunggu sampai ke sini dulu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tadi dari pagi kegiatannya ada terus. Nanti malam ada jadwal juga di Masjid Taqwa di Kadirojo di tepi jalan. Bapak Ibu yang menyempatkan nanti bisa insya Allah bisa ketemu di sana. Terima kasih Bapak Ibu, semoga betul-betul menjadi amal soleh Bapak Ibu, insya Allah menjadi saksi besok di akhirat yang bisa menjadi timbangan amal baik kita. Ya, itu memang harapan kita melakukan yang terbaik untuk persiapan hidup selama-lamanya di alam akhir. Demikian, mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Nanti setelah kami akhiri, kalau ada pemberitahuan dari Ustaz Sumadi, dan berkenan silakan. Ya, tadi itu Pak Guru Budi Sarmanto, pas saya ngajar memberi kuliah, itu nilpun ternyata beliau ada